Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar, manakala kita diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini adalah nikmat yang harus kita kejar. Namun di dalam mengajarnya, bukanlah dengan harta yang kita miliki. Bukan dengan jabatan yang kita banggakan. Tidak. Tetapi dengan ketaatan yang kita lakukan. Dengan amal saleh yang kita perbuat. Dengan keimanan yang kita jaga kualitasnya. Demikianlah cara mengejar keselamatan di akhirat. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah memasuki ayat yang ke-21 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka Jahannam itu memiliki pengintai. Sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Pengintai itu diutus untuk mengintai calon-calon penghuni neraka. Jadi calon penghuni neraka ketika hendak melewati sirat, mereka tidak mungkin mampu. Karena mereka akan ditarik untuk dimasukkan ke dalam neraka. Adapun nama dari Jahannam, nama dari neraka. Di sini disebutkan Jahannam. Jahannam itu adalah satu nama dari nama-nama neraka. Kenapa disebutkan Jahannam, Pak? Di antara sebab dinamakan neraka itu sebagai Jahannam karena bu'du qa'riha wa syiddatu harriha. Ya. Jauh sekali dasarnya. Dan panas sekali neraka itu. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat dalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk suatu ketika dengan para sahabat Nabi. Jadi ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu biasa duduk dengan para sahabat Nabi untuk memberikan nasihat, untuk mengajarkan agama dengan para sahabat Nabi. Nah, ketika itu saat mereka berkumpul, tiba-tiba ada suara yang didengar oleh mereka semua. Entah itu didengar oleh sahabat Nabi ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma hadza?" Apakah kalian tahu suara itu? Lalu para sahabat menjawab dengan penuh adab yang mulia, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah lah dan Rasulnya lah yang tahu, yang lebih tahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya suara tersebut adalah batu yang dilemparkan di dalam neraka semenjak kapan? Mundu kharifan, mundu sab'ina kharifan. Semenjak 70 tahun yang lalu. Dilemparkan semenjak 70 tahun yang lalu baru sampai sekarang ke dasar neraka. Ini menunjukkan betapa dalamnya neraka. Ya. Dan tentu yang paling dalam itu adalah neraka yang akan dihuni oleh orang-orang munafik. Bagaimana Pak rasanya kira-kira? Ya, keratnya neraka. Sedangkan siksa neraka yang paling ringan saja bisa membuat otak ini mendidih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya azab neraka yang paling ringan, di mana penghuninya kedua telapak kakinya itu dipakaikan dengan sandal yang terbuat dari api, kemudian otaknya itu mendidih. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum.
Inilah yang akan ditempati oleh Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penghuninya adalah Abu Talib. Ya, harusnya Abu Talib ini, sebagaimana orang-orang kafir juga berada di dalam neraka yang bawah. Namun karena syafaat dari Nabi, meskipun beliau kekal di dalam neraka, akhirnya berada di siksa neraka yang paling ringan. Demikian pun penghuni neraka yang paling ringan menganggap bahwasanya dia itu atau mereka itu sedang disiksa di dalam neraka yang paling berat. Luar biasa. Ngeri. Gak ada yang namanya neraka itu ringan siksanya. Gak ada jedanya. Gak ada putusnya. Yang ada semakin hari semakin bertambah. Yang menunjukkan kengerian atau kedahsyatan siksa neraka. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nanti di akhirat nanti Pak, didatangkan orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia. Namun dia sebagai calon penghuni neraka. Lalu kata Nabi, fayusbagu finnari sabghatan. Lalu penghuni neraka ini dicelupkan sekali celupan di dalam neraka. Padahal dia ketika di dunia, orang yang paling menikmati atau orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia. Barangkali siapa Pak? Orang yang terkaya di dunia barangkali ya di saat itu atau di saat sekarang. Yang gak ada susah-susahnya hidupnya. Enak terus. Tapi dia ya ketika mati menjadi calon penghuni neraka. Dan pada saat nanti dia dicelupkan dengan sekali celupan di dalam neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau mengingat sedikit kebaikan saja? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau mengingat nikmat sedikit saja? Lalu kata penghuni neraka ini, fayaqulu la wallahu ya Rabb. Tidak sama sekali wahai Rabb. Lupa kenikmatan yang begitu besar yang dia rasakan, yang dia miliki ketika di dunia, lupa dengan sekejap ketika dia dicelupkan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa yu'ta bi asyaddin nas. Kemudian didatangkan orang yang paling, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'sa. Kemudian berikutnya didatangkan orang yang paling mendapatkan keburukan di dunia. Barangkali hari-harinya diisi dengan musibah, namun dia bersabar. Ketika diuji dengan kemiskinan, namun dia bersabar. Namun dia tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Sehingga dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi calon penghuni surga. Kemudian fayusbagu sabghatan fil jannah. Kemudian dia dimasukkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar di dalam surga. Lalu dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Apakah engkau masih mengingat sedikit saja keburukan di dunia? Kemudian ditanyakan kembali kepadanya, hal marra bika min syiddati qat? Apakah engkau merasakan sedikit keburukan saja ketika di dunia? Fayaqul, la wallah ya Rabb, ma ra'aitu bu'san wala marra bi min syiddati qat. Ya. Fayaqul, dia berkata, demi Allah, saya tidak mengingat sedikit pun keburukan yang pernah saya rasakan. Dan saya pun ya tidak sama sekali merasa bahwa diri ini merasakan keburukan. Bayangkan Pak, lupa semua keburukan atau penderitaan yang dia rasakan ketika di dunia. Ketika dia menjadi calon penghuni surga. Ketika dia merasakan surga walau hanya sedikit. Maka Pak, jangan sampai kita menukar keburukan ya, kehidupan akhirat dengan kesenangan dunia. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di pertemuan yang telah lalu, Pak, kita sudah mengenal sebagian nama-nama neraka.
Di sana ada nama neraka yang bernama Jahim. Ada Jahannam yang disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian ada neraka Sa'ir. Ada neraka Ladha yang kelak penghuninya akan dikelupas kulit-kulitnya. Ya. Kemudian ada neraka Hawiyah yang akan diancamkan bagi orang-orang yang memiliki timbangan pahala yang ringan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu ringan, lebih berat dosanya, maka tempatnya adalah hawiyah. Maka perberat Pak timbangan amal kebaikan kita dengan amalan soleh yang kita kerjakan di sisa umur kita. Ya, setiap kita baik tua ataupun muda, hakikatnya sisa umur saja yang kita miliki. Ya, tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun sebetulnya umur umat Nabi ini, kecuali hanya beberapa orang saja, tidak banyak. Ya, rata-rata umur umatku kata Nabi berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu juga banyak yang mati muda. Qadarullah masya'afa'an. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada nama neraka yang bernama Saqar. Ya, yang mana penghuninya itu kelak akan diserukan kepada mereka saat mereka disiksa di dalam neraka. Namun sebelum kita menjelaskan sifat-sifat penghuni Saqar, neraka Saqar, ya, kita akan lebih pahami dulu apa sih makna Saqar. Saqar itu yang menghanguskan, Pak. Bayangkan, kira-kira hangusnya seperti apa. Sedangkan api di dunia saja, Pak, yang 1:70 kali lipatnya api neraka, itu bisa menghanguskan berbagai macam sesuatu yang ada di dalamnya, yang dibakar olehnya. Ya, barangkali kita melihat ikan bakar, hangus dibakar. Ubi bakar, hangus dibakar. Belum lagi kulit-kulitnya mengelupas. Lalu bagaimana ketika orang-orang disiksa atau manusia disiksa di dalam neraka Saqar? Dan ketika itu, ketika mereka ditanya, ya mereka diazab ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Lalu mereka ditanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang membuat kalian itu disiksa di dalam neraka Saqar? Mereka sedang diazab, mereka sedang disiksa, namun mereka mampu untuk menyempatkan menjawab dari pertanyaan tersebut. Ya, ini dicatat dalam Al-Quran untuk jadikan pelajaran buat kita, untuk kita semua yang masih hidup agar tidak mengikuti jejak mereka yang menjadi penghuni neraka Saqar. Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musalli. Mereka berkata bahwasanya kami dahulu tidak melaksanakan sholat. Sehingga mereka disiksa di dalam neraka Saqar. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kalaulah kita dahulu ya pernah meninggalkan sholat, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat saudara kita atau anak kita yang meninggalkan sholat, ingatkan kepada mereka bentuk kasih sayang kita. Jangan kemudian kita biarkan sehingga mereka menjadi penghuni neraka Saqar. Namun yang disayangkan Pak, ya, kaum muslim itu luar biasa mayoritas di Indonesia. Namun kalau kita lihat ya, di masjid-masjid begitu sepi, ya, mungkin barangkali sebagian mereka sholat di dalam rumah mereka, ya, tapi banyak dari mereka yang tidak peduli dengan sholat. Lebih memilih untuk sibuk dengan pekerjaannya, lebih memilih asik dengan permainannya. Ingatkan kepada mereka, Pak, bahwa neraka Saqar itu ada bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian, di antara kriteria atau sifat penghuni Saqar, neraka Saqar adalah wa kunna walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak memberikan ya, makanan kepada orang-orang miskin. Ini catatan penting buat kita yang barangkali kita punya kelebihan harta. Ya, hendaknya kita perhatikan Pak, kanan kiri kita. Adakah orang miskin yang kita dapati? Coba kita lihat saudara kita. Adakah orang miskin di sana? Ipar kita barangkali, uak kita barangkali, bibi kita barangkali, sepupu kita barangkali. Periksa. Dosa kita kalau membiarkan mereka kelaparan. Dosa kita kalau kita membiarkan ya
sakit yang mereka derita, ya, tak kunjung sembuh karena ketiadaan biaya untuk diperiksa ke rumah sakit barangkali. Kita periksa. Atau tetangga kita, ada tidak orang miskin? Kalau ternyata tidak ada, ya kita cari tidak ada, ya. Maka tenang saja, Pak, ya. Ada pesantren Al-Qalam namanya, Pak. Di Watu Belah, di Sumber. Tahu Pak Sumber, Pak? Sumber itu dekat dengan Pleret. Nah, di sana ada pesantren namanya Al-Qalam, ya. Mayoritas santrinya itu yatim dan duafa. Orang-orang miskin. Kebetulan saya pengasuhnya di sana, ya. Bersama dengan Ustadz Muhammad Toharoh di sana. Saya juga jadi pengasuh di sana. Alhamdulillah sehari-hari dengan mereka, hidup dengan orang-orang atau anak-anak duafa dan anak-anak yatim. Ya, kalau misalkan bingung, ya, mencari mana orang miskin nggak dapat. Tetangganya kaya-kaya, ya. Kebetulan rumahnya di Pertamina. Rumahnya gede-gede. Silahkan Pak, kunjungi pesantren Al-Qalam. Ini bukan promosi, Pak. Ya, mengajak untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun, ya, untuk sebagai motivasi kita, maka lihatlah bagaimana semangat salafus saleh terdahulu, ya. Ulama salaf generasi emas zaman dulu, ya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, Pak, di saat beliau menjadi orang kaya itu cepat, Pak, jadi orang kayanya. Maksudnya bukan cepat menjadi orang kaya, misalkan kemarin miskin pun besok kaya, enggak. Tetapi ketika beliau mendapatkan harta yang banyak, itu cepat miskinnya, maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena beliau berpikir ketika mendapatkan harta yang banyak, langsung berpikir bagaimana caranya saya menghabiskan harta ini di jalan Allah. Sehingga diberikan kepada orang-orang miskin, diberikan kepada orang-orang fakir, habis dalam waktu yang sangat singkat. Demikian pula, ya, ada contoh dan motivasi yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, ya, hobi beliau itu masuk ke pelosok-pelosok kampung, Pak. Untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan, tetapi untuk mencari orang-orang miskin. Sehingga suatu ketika beliau pernah mendapati sebuah tenda yang kumuh. Di balik tenda itu ada suara tangisan anak-anak. Penasaran Umar. Sehingga datang ke tenda tersebut, ternyata pas ditengok, betul ada anak-anak yang sedang nangis, digendong oleh ibunya, sedangkan di samping ibunya ada panci yang sedang dimasak. Setelah dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata isinya, Pak, bukan nasi, bukan gandum, bukan ubi, atau makanan lainnya. Yaitu isinya hanya sekedar air dan batu saja. Kenapa ibu ini, ya, hanya sekedar masak batu dan air saja? Untuk melabuhi anaknya. Agar anaknya kira bahwa ibunya sedang masak sesuatu. Sehingga dia itu, ya, ketika mendapati bahwa ibunya sedang masak, dia tidak cemas dalam hatinya. Ibu saya sedang masak. Meskipun perutnya itu sangat lapar. Ya, sambil ngemong, ya, sambil nidurin anaknya, dia pura-pura masak. Ternyata ketika Umar radhiyallahu anhu melihat keadaan demikian yang sangat memprihatinkan, dia langsung merasa bersalah. Beliau langsung merasa bersalah, ya. Akhirnya beliau pulang, bawa makanan yang dibutuhkan, ya, balik lagi ke tenda itu dan beliau memasakkan masakannya. Diperuntukkan kepada keluarga yang sedang kelaparan tersebut. Ini terjadi. Terjadi pula, ya, contoh yang sangat luar biasa dari cicit Nabi Shallallahu alaihi wasallam bernama Ali bin Husain bin Ali, ya, radhiyallahu anhu, yang biasa disebut dengan Zainal Abidin. Ditulis, ya, sejarahnya di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi bahwa Zainal Abidin itu adalah orang yang paling dermawan. Beliau itu ketika memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, diangkut sendiri makanannya, kemudian diletakkan di tengah malam hari, di malam hari, di depan pintu-pintu rumah orang miskin. Ya, sedangkan penghuni rumahnya ketika membuka pintunya tidak diketahui siapa ini menghantarkan roti-roti gandum ini. Gak ada yang tahu. Kata Zainal Abidin mengatakan bahwasanya sedekah di malam hari itu
untuk menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus beliau lakukan hingga beliau mati, hingga beliau wafat rahimahullahu taala. Ya. Dan tidak ada yang tahu kecuali sepeninggal beliau, Pak. Ya. Kenapa orang-orang tahu? Ya, karena semenjak ya Zainal Abidin ini wafat, ya tidak ada lagi roti-roti gandum di depan rumah-rumah orang miskin. Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan roti gandum itu. Padahal ya ketika Ali Zainal Abidin ini hidup, beliau itu ya banyak yang menyangka bahwa Ali Zainal Abidin itu orang yang pelit. Karena beliau ketika di siang hari tidak pernah bersedekah. Ya. Dan nggak tahu mereka bahwa Ali Zainal Abidin itu ketika di malam hari keliling kampung ya meletakkan roti-roti gandum. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ini terjadi. Dan hendaknya kita termotivasi ya agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar perhatian terhadap orang-orang miskin. Ya, perhatikan bagaimana dapur mereka, ngebul tidak, ya. Perhatikan bagaimana kondisi kesehatan mereka. Apakah mereka sedang menangis, merintih karena rasa sakit mereka yang mereka derita? Perhatikan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian mereka menjawab penghuni neraka Sakar. Kenapa mereka disiksa di dalam neraka Sakar? Kata mereka, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dahulu membicarakan perkara-perkara yang batil bersama orang-orang yang membicarakan perkara-perkara yang batil. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Hendaknya hati-hati dalam menjaga lisan. Lisan itu betul tidak bertulang, tapi luar biasa ya, seringkali tidak bisa terkendali ya, membicarakan hal-hal yang buruk, membicarakan orang lain, menggibahi, memfitnah. Ya, ini terjadi di masyarakat kita. Ya, saling menuduh, saling memfitnah. Kelak orang-orang yang demikian ketika membicarakan perkara-perkara yang batil, maka akan disiksa di dalam neraka Sakar. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau memberikan arahan kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Ya tidak, Pak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia diam atau maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Ya, ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita benar-benar menjaga lisan kita. Ya, kalau tidak bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak bisa digunakan untuk berzikir, memberikan nasihat kepada orang lain, diam. Jangan sampai kemudian membicarakan hal-hal yang batil. Karena ya betapa banyak kelak di akhirat orang yang diseret ya di dalam api neraka dengan wajah-wajah mereka, diseret wajah-wajah mereka hingga masuk ke dalam neraka, itu disebabkan karena lisan-lisan mereka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah sebuah peringatan untuk kita agar kita benar-benar menjaga lisan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya. Hati-hati. Ini dia penghuni neraka itu berbicara bahwasanya kami dahulu membicarakan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang batil dengan orang-orang yang juga sama membicarakan perkara-perkara yang batil. Menunjukkan apa, Pak? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Sehingga kita dituntut untuk memilih teman-teman yang baik. Ya, hati-hati. Seringkali kita ini gampang terpengaruh dengan lingkungan. Ya, manusia itu memang memiliki syahwat, memiliki nafsu, sehingga mudah untuk terpengaruh. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan tegas, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Ya, barangkali orang-orang yang disiksa pada saat itu karena mereka membicarakan perkara-perkara yang batil, awalnya hanya mendengarkan dari teman-temannya. Kemudian perlahan dia pun ikut membicarakan. Iya ya, bahwa si fulan itu pelit. Bahwa si fulan itu punya aib, punya cacat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara sifat penghuni neraka Sakar adalah
Bagaimana mereka mengatakan di dalam neraka, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami adalah dahulu mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat, dan ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang dahulu membangkang kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa kelak akan ada hari kiamat, hari pembalasan, malah mereka mengingkari. Ya, disebutkan di dalam surat An-Naba ayat pertama, amma yatasaalun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Ya, orang-orang kafir Quraisy ketika dikabarkan tentang akan adanya hari kiamat, mereka malah menentang dengan sebuah bentuk pertanyaan untuk mengingkari. Apa sih? Apa sih? Ya, barangkali dengan seperti itu sikap mereka. Apa sih hari kiamat? Ya, bertanya-tanya bukan ingin tahu dan ingin menerima kabar dari Nabi, tapi untuk menentang kabar tersebut. Hatta atanal yakin, kata mereka, sampai maut mendatangi kami. Ya, mereka tidak sholat sampai maut mendatangi mereka. Mereka tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin sampai maut mendatangi mereka. Mereka tetap membicarakan perkara-perkara yang batil sampai maut mendatangi mereka, dan mereka tetap tidak mengimani hari akhir sampai maut mendatangi mereka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun kita orang-orang yang beriman, diberikan akal yang sehat, ingatlah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah sampai maut mendatangi kita. Bukan bermaksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, ibadahilah Rabbmu yaitu Allah sampai kematian mendatangi kalian. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, littaghina ma'aba. Neraka jahanam adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba artinya adalah masirah, tempat kembali. Ma'wa, tempat kembali, ya. Wa manzila adalah tempat, ya, rumah, ya. Jadi neraka jahanam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melampaui batas. Taghin. Apa itu makna taghin, Pak? Di dalam kitab ini dijelaskan, ai lil mutajawizina hududallah. Adalah orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah. Orang-orang yang melanggar syariat Allah. Ya. Dengan cara apa? Bitarki ma amarallahu bihi wartika bima nahallahu anhu. Imma, ya, dengan cara meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan atau melakukan sesuatu yang Allah larang. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan, semisal Allah memerintahkan sholat tapi dia tidak mau sholat. Allah memerintahkan dia untuk memakai jilbab namun tidak mau memakai jilbab. Wartika bimanahallahu anhu. Contohnya adalah, ya, Allah melarang dia untuk meminum khamr tapi dia malah minum minuman keras. Allah mengharamkan ia agar tidak bermuamalah dengan riba, namun dia malah minjam duit ke bank konvensional. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya terdapat praktek riba di bank-bank konvensional. Ya tidak, Pak? Minjam 10 juta balik berapa juta, Pak? Bisa 11 juta, bisa lebih, atau bisa kurang. Tergantung. Berapapun jumlah bunganya, kalau riba ya tetap riba. Dosa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun, ya, orang-orang atau dosa-dosa atau sebab-sebab yang menjadikan manusia itu masuk ke dalam neraka itu sangat banyak. Sangat banyak. Jangan kita kira bahwasanya penyebab masuknya seseorang ke dalam neraka itu hanya 1-2 sebab saja. Ya, tidak meninggalkan salat atau kesyirikan, tidak, banyak sekali. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, i'lamu anna lidukhulin nari asbaban. Ya, ketahuilah oleh kalian bahwasanya masuknya seseorang ke dalam neraka itu, ya, karena sebab-sebab. Asbaban jamak dari sebab.
sababun. Ya. Bayyanahu Allahu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran wa ala lisani rasulih, dan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyahdharan nasu minha, agar manusia berhati-hati dari sebab-sebab tersebut, wa yajtanibuha, dan mereka menjauhi sebab-sebab tersebut. Wa hadhil asbabu ala naw'ain, dan sebab-sebab ini secara garis besar ada dua macam. Jadi Pak, adapun sebab-sebab tersebut yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sudah dijelaskan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ingin mengetahui, ya kita belajar. Belajar, kita baca Al-Qur'an. Apa larangan-larangan tersebut yang ada di dalam Al-Qur'an? Ya, apa larangan-larangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang? Kita baca kitab-kitab hadis, kita akan temukan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun macam yang pertama, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, an-naw'ul awal asbabun mukaffiratun, adalah sebab-sebab yang dapat membuat pelakunya kafir, ya, keluar dari Islam. Tukhriju fa'ilaha minal iman, yang dapat menjadikan pelakunya itu keluar dari keimanan, ilal kufri, kepada kekufuran. Wa tujibu lahul khuluda finnar, dan mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Ini adalah sebab yang pertama, Pak. Ya, yang dapat menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. An-naw'u tsani, adapun macam yang kedua adalah asbabun mufassiqah, adalah sebab-sebab yang membuat pelakunya itu menjadi orang yang fasik. Tukhriju fa'ilaha minal adalah ilal fisqi, yang dapat mengeluarkan pelakunya itu dari al-adalah. Di dalam mustalah hadis, ya, kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, al-adalah adalah orang yang adil. Apa itu adil? Adalah orang yang taat kepada Allah, menjaga muru'ah kehormatannya, dengan tidak melakukan kemaksiatan dan perilaku buruk. Maka ini disebut dengan al-adalah. Jadi dalam ilmu hadis, kalau orang tersebut atau perawi hadis itu tidak al-adalah, misalkan akhlaknya buruk, nah, maka riwayatnya itu ditolak, tidak diterima. Ya, ilal fiski, kepada kefasikan. Maka orang yang demikian, wa yastahiqu biha dukhulan nari dunal khuludi fiha. Orang yang demikian maka berhak untuk masuk ke dalam neraka, namun tidak kekal di dalamnya. Jadi ada dosa-dosa, Pak, yang membuat manusia kekal di dalam neraka. Ada juga dosa-dosa yang membuat manusia masuk ke dalam neraka, namun tidak kekal di dalamnya. Dosa-dosa yang seperti apa? Maka ada penjelasan singkat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Fa'amman naw'ul awal fanadhkuru minhu asbaban sab'ah. Ya. Adapun macam yang pertama ini kami akan menyebutkannya. Di antaranya itu ada 7. Ya. As-sababul awal, yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu makna syirku, Pak? Asyirik artinya sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah yang harusnya kita peruntukkan bagi Allah semata, namun kita palingkan. Itu makna asyirk. Ya. Bi anta ja'ala lillahi syarikan, yang mana engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, persekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala, fir rububiyyati awil uluhiyah awis sifat. Di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyah atau sifat-sifat. Ya. Di dalam pelajaran tauhid itu, ya, di mana tauhid itu dibagi 3, Pak, ya. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Di mana ketika seseorang yang harusnya mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, yang harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya yang mengatur adalah Allah. Harusnya demikian. Namun ketika kita meyakini bahwa ada hal-hal tertentu, misalkan turunnya hujan, itu bisa diatur oleh pawang hujan, misalkan. Ya, maka ini adalah sebuah kekufuran. Ya, kesyirikan. Syirik dalam perkara rububiyah. Ya.
Ada orang yang mengaku sebagai pawang hujan, bisa menghentikan hujan, ya, bisa memalingkan hujan. Ini adalah sebuah kedustaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Dan kami turunkan hujan dari langit sebagai keberkahan. Lalu untuk apa hujan dihilangkan, dihentikan? Ya, padahal hujan adalah sebuah keberkahan. Ya, harusnya kita berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini bermanfaat. Sambil kita mengucapkan rahmat. Karena memang hujan ini diturunkan sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kemudian menolak hujan dengan mendatangkan pawang hujan? Hah? Haram hukumnya. Kita kemudian percaya dengan pawang hujan. Logikanya seperti ini, Pak. Meskipun memang pawang hujan banyak pembelanya, mengaku bahwasanya mereka ulama, ahli ilmu, mufti, mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh pawang hujan itu bukan kesyirikan. Ya, tetap saja, Pak. Pembelaan kalaulah tidak berdasarkan dengan ilmu adalah sebuah kebodohan. Ya, karena kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Perkataan Allah, ya, dan perkataan Nabi dan perkataan para sahabat Nabi yang menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang menyaksikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengaplikasikan agama Islam dengan benar. Ya, maka ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya pawang hujan itu bukan kesyirikan, itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ya, bagaimana mungkin bukan kesyirikan? Padahal hak prerogatif yang menurunkan hujan siapa, Pak? Allah. Yang memindahkan hujan siapa, Pak? Allah. Kalau kemudian ada orang yang mengaku sebagai pawang hujan, bisa menyingkirkan hujan, berarti dia sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau misalkan ada orang, dukun kita katakan, mengatakan bahwa saya bisa, ya, menghentikan laju pertumbuhan tanaman. Ya, kira-kira syirik tidak, Pak? Syirik dalam perkara rububiyah. Karena yang melaju tumbuhnya tanaman, menghentikan atau mematikan, hingga daun yang kering jatuh di bawah tanah itu siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba-tiba ada orang yang mengaku bahwasanya saya bisa mengatur tumbuh matinya tanaman, ya, bisa menumbuhkan buah, bisa menghentikan laju tanaman, atau bisa menghentikan rizki orang lain, ya, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam perkara rububiyah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah zaman akhir yang penuh fitnah. Banyak sekali kemaksiatan dibungkus dengan bungkus yang indah. Ya, apapun itu dinamakan dengan nama-nama yang indah. Untuk apa? Mengelabuhi manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Belum lagi ada orang-orang, ada tokoh-tokoh yang mengaku bahwasanya dirinya ustadz, mengajak manusia pada penyimpangan, ada juga, agar meyakini bahwa, ya, keyakinannya itu bahwasanya ada wali, ya, namanya wali malamatiyah. Ya, wali malamatiyah itu zahirnya itu bermaksiat kepada Allah. Ya, minum khamr misalkan, pacaran dengan wanita yang bukan mahram, ya, zina, tapi dianggap wali. Nah, maka ini tidak ada dalam Islam. Coba kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Ya, ada tidak sahabat Nabi yang kemudian melanggar syariat Islam dianggap wali oleh Nabi? Ini wali ini. Ada tidak, Pak? Tidak ada. Semua sahabat Nabi itu adalah ahli syariah. Semuanya melakukan sesuai dengan aturan-aturan syariah. Sehingga mereka tidak ada yang meminum keras. Sehingga mereka tidak ada yang senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalaupun ada satu dua melakukan kemaksiatan itu berdasarkan kekhilafan. Ada yang zina, ada betul. Tapi langsung dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peminum khamr langsung diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian dianggap ini wali. Tidak seperti itu. Ini adalah baik. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Berhubung waktu Isya sudah datang, mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.